Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk masalah zakat Pak Ustadz, saya mau menanyakan untuk saat kita memberikan zakat mal, apakah kita harus menyebutkan bahwa ini adalah zakat kita? Itu yang pertama, pertanyaan saya. Yang kedua, apakah zakat yang kita keluarkan itu bisa membantu suami kita yang mempunyai utang? Jadi kita sama-sama bekerja, tetapi suami mempunyai utang. Kemudian karena kita sudah melebihi mengeluarkan zakat kita berikan kepada suami. Apakah itu diperbolehkan? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sampun cekap, tasih wonten 15-20 menit. Monggo nggih pertanyaan-pertanyaan tab niki utawi pertanyaan sanesipun kangge nambah ilmu kula panjenengan sedaya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan pertanyaan, izin sedikit koreksi Pak Ustadz. Pada kitab yang saya pegang, cetakan Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 itu kurang ilah wa ma umiru liya'budullah. Ilah. Nggih matur suwun, wau kula awale nggih maca ilah bareng maca niki kok. Nggih. Niku. Nggih terus suwun nggih. Kirang. Untuk pertanyaannya yang ingin saya tanyakan, ketika menjadi makmum dalam sholat berjamaah, aturan yang benar ketika membaca Fatihah itu bagaimana? Apakah mengiringi imam, artinya imam selesai bismillah kemudian kita bismillah, atau menunggu imam selesai membaca surat Al-Fatihah? Kemudian untuk kalimat aminnya juga bagaimana? Apakah ketika kita belum selesai Fatihah kemudian sudah waktu masuk kalimat amin, kita berhenti dulu mengucapkan amin, atau aminnya sesuai dengan ketika kita selesai membaca Fatihah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih koreksinya nggih wau. Mungkin panjenengan tambahin nggih. Awal kula mau sing nggih wonten ilane bareng nonton niki kok mboten wonten kula suwen. Bab salat jamaah, tata caranya bila imam membaca suratul Fatihah pada salat jahr, yaitu subuh, maghrib, isya, atau mungkin sholat Jumat, sholat hari raya, membaca Fatihah, makmum tidak boleh ikut membacanya. Didengarkan sampai waladhdallin sejenak, sekitar bacaan sekali tasbih subhanallah, lalu baru amin bersama imam aminnya. Dados niki ingkang sae kados ngoten. Ampun ngantos kula jenengan membaca bersama imam atau mengiringi imam bacaan suratul Fatihah. Ya, dengarkan baik-baik yang dibaca. Nah niki nggih. Kemudian setelah amin bagaimana? Kula jenengan karena Fatihah merupakan rukun dalam sholat perlu kita baca. Maka setelah amin, imam sejenak berhenti. Inilah waktu makmum membaca suratul Fatihah. Niki. Nah, terus imam memulai surat yang baru selain Fatihah dan makmum mendengarkannya. Niku nggih. Kadang-kadang imam boten wonten jeda. Waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika imam membaca surat, panjenengan baca suratul Fatihah niku sing sae. Tapi nek imam yang bijak jeda sebentar supaya Fatihah dimulai oleh makmum terlebih dahulu. Ngoten nggih? Sampun? Nggih. Wonten malih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi untuk masalah zakat Pak Ustadz, saya mau menanyakan untuk saat kita memberikan zakat mal, apakah kita harus menyebutkan bahwa ini adalah zakat kita? Itu yang pertama, pertanyaan saya. Yang kedua, apakah zakat yang kita keluarkan itu bisa membantu suami kita yang mempunyai utang? Jadi kita sama-sama bekerja, tetapi suami mempunyai utang. Kemudian karena kita sudah melebihi mengeluarkan zakat kita berikan kepada suami. Apakah itu diperbolehkan? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan zakat dengan ucapan ini zakat dari keluarga kami, ini zakat saya untuk jenengan, seperti itu dibolehkan ya. Kalau memang zakat itu dibayar sendiri, boleh menyatakan seperti itu. Apalagi mungkin saat itu ada sodakoh lain, contohnya bayar zakat fitrah bersamaan membayar nopo fidyah misalnya. Lah iki kudu cetok endi zakate endi fidyahe. Kepada panitia zakat, Pak panitia, yang ini fidyah saya ya, untuk orang tua saya yang tidak berpuasa sekian hari. Kedah cetok niku niki zakat dari keluarga saya diserahkan, kudu cetok. Sebabnya perlakuan zakat dan fidyah itu bisa berbeda ya. Niku nggih, dados boleh saja memberikan ucapan seperti itu. Lalu bolehkah seorang istri yang bekerja punya banyak uang dan juga mungkin punya warisan saking tiang sepuh, banyak duitnya, banyak warisannya, kalau ditotal sudah mencukupi nisab emas, apakah boleh zakat diberikan suami kalau suaminya memang termasuk mustahik? Boleh. Suaminya adalah di PHK, duitnya dijumlah tergolong dia kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kurang, kewajibannya pada suami. Nah, suami semacam ini boleh dizakati oleh istrinya. Nek ra isin nggih, suamine isin ya, entek regane dibayar zakat ora iso macem-macem, arep ngamuk wis ra iso, wis entek-entekan. Tapi nggih boleh, itu cara hukum boleh. Tapi kalau suami pada istri tidak boleh. Kalau pada saudara boleh. Sedulure kula jenengan miskin, kita berkecukupan, wajib zakat diberikan kepada mereka, niki boleh. Karena dia bukan tanggung jawab nafkahnya oleh kita ya. Tapi nek bojo niku bojo wedok kan kewajibane suami, maka ndak boleh anak zakate timbang wong liya dibagi ke anak-anaknya, nggak boleh. Zakat pada anak dilarang, tidak sah. Pada orang tua, nek wong tua miskin sudah menjadi kewajiban anak untuk memberikan nafkahnya. Tapi zaman sakniki serem-serem niku nggih. Aja meneh wong tua dikai zakat, kadang-kadang dibunuh untuk mendapatkan sejumlah uang. Ngeri sakniki zaman sakniki. Nah, ngoten nggih. Monggo wonten malih Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait dengan harta nggih Pak. Misalkan kita mengumpulkan tabungan, katakanlah menabung untuk kebutuhan dana pendidikan. Sebelum kita bayarkan untuk cadangan pendidikan itu kebetulan sudah memenuhi syarat untuk dijakatin. Itu bagaimana Pak? Apakah kita memotong zakat dulu atau bagaimana? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita punya sejumlah uang dialokasikan, dicadangkan untuk anak sekolah,
dicadangkan untuk hari tua kita, dicadangkan untuk nek ono kebutuhan mendadak, mungkin sakit dan lainnya. Kalau uang ini meskipun disimpan di bank, di tempat-tempat penyimpanan uang, sudah kita tidak pegang, tapi nek tasih kula jenengan saged mengambilnya semacam itu, kalau memenuhi jumlah nisab wajib dizakati. Semua unsur tadi, sing kanggo cadangan anak sekolah berapa, 50 juta, sing kanggo cadangan hari tua kita 50 juta, ini dihitung. Nah, kalau yang disimpan-simpan itu sudah mencukupi 170 juta nisabe nika wau, maka diambil 2,5%. Apakah harus dari ini sedikit-sedikit sampai 2,5%? Salah satu bagian mawon. Soalnya sedaya tasih kagungane kula jenengan. Tapi kalau uang itu disimpan dan tidak bisa diambil kembali, sebuah pembayaran, contohnya jenengan bayar haji plus 400 juta, tapi belum berangkat, setahun, 2 tahun durung iso berangkat, semacam ini tidak wajib zakat. Soalnya uang ini sudah tidak menjadi milik kita, tidak bisa kita ambil untuk keperluan kita. Lah niku nggih. Tapi nek niku tasih nggadahi panjenengan masih di bank, ini cadangan untuk haji plus saya bayarkan tahun depan, tapi 400 juta untuk niki kalau belum dibayarkan masih bisa kita ambil menjadi milik kita, wajib dikeluarkan zakat. Tapi nek pun diserahke tenggene biro penyelenggara nika wau, kula njenengan nyuwun wis boten saged, niki tidak dizakati. Ngoten nggih? Tasih wonten Pak Bowo? Bapak-bapak wonten boten? Monggo Pak Sotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini pertanyaan mengenai babakan zakat mal Pak. Yang saya pertanyakan, apakah sama dan berapa nominal zakat mal yang dikeluarkan dari hasil pendapatan hasil panen, yang mana prosesnya masa penanaman itu tidak menggantungkan air hujan, namun air itu pengarahan itu harus beli Pak. Itu nominal zakat mal berapa persen, hitungannya sama yang menggantungkan dari turunnya air hujan. Hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki zakat pertanian, benten nisabipun kali zakat mal. Zakat pertanian, padi umumnya di tempat kita, gandum umumnya, itu apabila mencapai 700 kintal, jadi dereng wonten setunggal ton ya. Kalau mencapai itu wajib zakat. Zakatnya pinten? Kalau air yang dipakai untuk irigasinya itu gratis, songko kali dari hujan, maka zakatnya 10% dari bersih ya. Jadi misalnya kok untuk 3 ton niki 10%-nya 3 kintal itu zakat kalau airnya gratis. Tapi kalau air itu irigasi dan harus bayar, ya bayar tukang ngatur air ya, sing ngawal banyu dugi sawah niku ada biaya, maka zakatnya hanya 5%. Ya, 5% dari minimal nisab nika wau. Ya. Jadi kalau sudah 7 kintal ya, itu terkena kewajiban. Lebih dari itu ya tinggal mengalihkan ya dengan 5%-nya kalau air itu dengan cara membayar. Ngoten nggih?
Lha niki lebih mahal nek pertanian niku nggih. Nah, pertanian lebih mahal dan waktunya sekitar 4 bulan panen bayar setiap panen. Nek emas niku setahun sekali ya. Nek tanduran niki setiap panen dalam keadaan sudah dipotong operasional, tuku obat, penggarapan dan lainnya ya. Ngoten nggih. Kados pun cekap matur suwun sedaya peratosanipun. Bila anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.